Ya, bertemu lagi ya. Kali ini kita akan membahas rumus Excel ya. Jadi eh, akan ada 3 rumus ya. Jadi nanti kita akan pakai HLOOKUP, VLOOKUP, dan juga nanti pakai if ya. Pakai if. Nah, HLOOKUP sendiri itu adalah horizontal ya. Horizontal atau nanti dia atas bawah ya. Atas bawah. Lalu kalau misalkan VLOOKUP itu adalah vertikal ya. Nanti langsung kita coba aja ya. Di sini saya sudah punya contoh dari tabelnya ya. Sudah punya contoh dari tabel. Di sini ada tabel untuk ruangan, hari ya, dan lain sebagainya. Di sini ada untuk mata pelajarannya ya. Lalu di sini ada keterangan predikatnya nanti ya. Apakah itu baik, cukup, dan kurang ya. Seperti itu nanti akan kita coba ya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke yang pertama ya. Kita pakai rumus HLOOKUP. Nah, untuk penggunaan HLOOKUP sendiri ini cukup mudah ya. Yang pertama tinggal kita kasih sama dengan, lalu kita tuliskan HLOOKUP. Nah, di sini sudah ada, ini tinggal di double klik aja. Seperti ini ya. Lalu lookup value-nya, lookup value ini istilahnya apa ya? Kuncinya atau targetnya ya. Nah, targetnya yang mana nih? Atau patokannya deh, lebih gampangnya ya. Patokannya kita ambil dulu di sini ya. Di sini kita ambil ya. Lalu sudah lookup value-nya sudah kita ambil nih. Udah kita pilih ya. Lalu tinggal tabel array sama row index-nya ya. Tabel array-nya itu nanti yang mana tabel array-nya, terus sama indeksnya ya. Lalu nah, karena kita mau cari ruang ya, kita mau cari ruang yang ini, yang kolom 2 yaitu ruang ada di sini ya. Jadi ini tinggal kita blok aja ya. Kita blok. Oke, sudah. Loh, kok enggak ini ya. Jangan lupa titik koma atau koma ya. Sorry, titik koma atau koma itu tergantung dari jenis si Microsoft Excel-nya ya. Kalau misalkan nanti nggak bisa pakai titik koma ya tinggal dirubah jadi koma ya. Nah, ini sudah kita pilih nih ya kuncinya atau patokannya ya. Lalu kita blok, jangan lupa kasih titik koma atau koma. Lalu kita blok. Berarti kita coba pakai koma ya. Kita blok. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah kita koma lagi, terus 2 ya, 2 lalu kurung tutup. Jadi, nah ini adalah dia dapatnya ruang 1 ya. Nah, kenapa sih bisa dapat di sininya ruang 1 ya? Kenapa bisa dapat ruang 1? Karena kalau kita lihat di sininya HLOOKUP H2 ya, kita lihat H2. H2 adalah yang ini H ya. Ini H. Jadi ini adalah kolom H dan ini adalah baris yang kedua ya. Jadi H2 itu adalah H-nya kolom, 2-nya adalah baris. Nah, atau kita sebut dengan sel ya. Di Excel itu satu titik ini itu sama dengan sel ya. Ya. Jadi kalau ini berarti sel 5 sel M4 ya. Ini sel M4. Ini sel M5 seperti itu ya. Nah, di sini HLOOKUP H2 berarti yang ini. Lalu range-nya adalah A1 sampai D3. A1 yang sini ya sampai dengan D3 ya. Lalu 2. Nah, 2 ini
adalah yang ini. Nih, ya. Jadi ini 1, 2, 3. Ya. Seperti itu ya. Makanya kalau misalkan di sini saya ganti 1, maka dia akan ngambil yang ini. Ya. Bagiannya. Seperti itu. Di sini saya rubah jadi 2. Seperti ini, ya. Ruang 1. Jadinya, ya. Nah, lalu bagaimana dengan yang ini dan ini, ya? Ini bisa aja kita langsung tarik, ya. Kalau misalkan ini kan datanya sedikit, mungkin bisa di copy paste, ya. Tapi kalau misalkan datanya banyak, itu tinggal ditarik saja seperti ini, ya. Nah, seperti ini, ya. Jadi ini sudah masuk, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, kita geser. Nah, ini kan berubah, ya. Nah, kalau misalkan nanti ada satu lagi di sini, misalkan risol, nama orangnya risol, ini contoh ya, contoh risol misalkan, ya, seperti ini. Misalkan dia jam 10, ya, kita ambil di sini, dia jam 10 misalkan, ya. Nah, sorry, jam 8 aja, 8 ini kalau kita tarik, nah, dia error, ya, dia pasti error. Kenapa? Karena dari mulai di sini aja, ya, kita lihat di sini aja udah lihat ininya bergeser, ya, sel dari range-nya itu bergeser, range table itu geser, ya, seperti ini. Maka makin ke sini juga makin bergeser. Jadi pas di sini, ya, ini nggak ada. Kenapa? Karena patokannya nggak ada. Patokan si 08-nya nih. 08 ini. Kenapa? Karena 08 ini kan adanya di B, ya. Ada di kolom B. Sedangkan di sini dari kolom D sampai G. Nah, itu kan nggak bisa gitu ya. Makanya pasti akan jadi error. Seperti itu, ya. Akan jadi error. Kenapa? Karena range-nya ini nggak ada sininya. Karena diambilnya di sini cuma ada 12. Di sininya kosong, kosong sama nama siswa. Ya, seperti itu. Nah, gimana caranya? Caranya ada 2, ya. Sebenarnya ada beberapa, tapi di sini akan saya contohkan 2 saja. Yang pertama, ini bisa kita geser seperti ini, ya. Jadi ininya bisa kita geser, ini bisa digerak-gerakin, ya. Tadi caranya adalah sampai kita rubah sampai tanda panahnya berubah seperti ini, ya. Lalu kita klik, tahan, lalu digeser, ya, geser seperti ini. Maka kalau misalkan seperti ini, nah dia ketemu, ya. Nah, tapi gimana kalau data sudah terlanjur banyak, ya, udah banyak banget datanya, ya. Itu cara yang kedua adalah di sininya, ya, A1 ini sampai D3 ini, kita klik A1, lalu kita pencet tombol F4 seperti ini. Oh, sorry. Ya, maaf, tadi ada kesalahan teknis, ya. Nah, kalian pencet aja F4 untuk yang di bagian range-nya ini, ya. Jadi klik di sini, kita pencet tombol F4. Nah, ini adalah nanti dia akan bertambah, ya. Ini jadi string, ya, atau dolar. Di sini juga ada dolar. Terus kita pencet juga di sini F4 seperti ini. Nah, fungsinya apa sih? Fungsinya ini untuk melock atau mengunci, ya, atau untuk mengunci si range-nya supaya ketika ditarik nanti dia tidak akan bergerak atau tidak berubah. Kita lihat dulu di sini. Nah, ini kan tadi hasil tarikan yang pertama, ya, dia berubah atau pindah. Jadi kalau misalkan ini saya tarik ke sini, ya, lihat lagi di sini adalah dari B, ya. Ini dari B, ya. Yang ini dari B. Tapi kalau misalkan tadi ini sudah kita kunci, maka dia tidak akan berubah. Dia akan tetap seperti ini. Kita lihat. Nah, dia akan tetap berubah. Kenapa? Karena sudah kita kunci tadi, ya, dengan tombol F4. Atau yang menggunakan laptop mungkin bisa dipencet dengan tombol kombinasi Fn. Kalau misalkan tadi pas dipencet F4 itu tidak berfungsi, ya. Bisa dengan tombol kombinasi biasanya kalau di laptop. Seperti itu.
Jadi ini kalau misalkan nanti kita lanjutkan, nah ini akan jadi ruang 1. Tapi gimana kalau misalkan ini dirubah jadi ruang jam 12, maka dia akan berubah juga jadi ruang 3 seperti ini. Ya, seperti itu. Jadi itu adalah rumus untuk lookup ya. Jadi sekali lagi lookup itu adalah ini adalah parameternya ya. Bicara parameter lebih enak nyebutnya. Ya, parameternya pun harus sesuai dengan yang ada di sini. Gak bisa kalau misalkan di sininya kalian bikin 8 lewat 1 ya, itu masih bisa ya. Harusnya dia nggak bisa 8 oh dia masih bisa ya 8. Kalau misalkan kali ini saya masih pakai Windows 7 ya, di Windows 10 kemarin saya coba itu nggak bisa ya. Jadi parameternya itu harus sesuai. Kalau misalkan di sini 08 ya, di sini 08, di sini juga harus 08. Jadi parameternya itu harus sama ya. Mungkin ini ada error atau apa ini ya. Jadi ini kalau misalkan saya ganti 10, nah dia akan jadi ruang 2. Kalau misalkan saya bikin 9 coba, nah dia akan baliknya ke ruang 1 ya. Ini karena mungkin kalau misalkan tadi seperti ini ya, jamnya. Nah sekarang kita masuk ke harinya ya. Untuk hari di sini kan ke bawah ya, ke bawah yang ini seperti ini ya, hari seperti ini. Kita coba pakai VLOOKUP ya. VLOOKUP kita coba pakai VLOOKUP. Sorry, hari ini masih sama seperti ini ya. Jadi kita masih pakai lookup ya. Nah, kalau misalkan di sini tadi pakai 2, berarti untuk hari kita pakai 3 ya. Kita pakai 3. Ini sama dengan lookup ya. Lookup range-nya masih sama ya. Range-nya masih sama. Sorry, belum saya ini, lalu koma jangan lupa ya, lalu pilih range-nya. Setelah pilih range-nya kita pilih 3 ya. Ini, maka dia akan berubah menjadi hari Senin ini ya. Jam 9 ruang 1 ya. Kalau misalkan kita ubah jadi 10 dia akan jadi hari Selasa ya. Ini ya, hari Senin ya. Ini juga sama, jangan lupa ini kita kunci juga ya. Kunci dengan F4, tombol F4 ini supaya dia tidak bergerak ya. Jadi ini kan kita ganti jadi 10 atau coba kita ganti jadi 11, coba jadi hari Selasa juga ya. Jam 10 dia mengikuti ini karena parameternya di sininya sudah dibikin jadi jam ya, sudah dibikin jadi time. Tapi kalau misalkan di sininya teks biasanya 10, maka di sini ini juga dia akan teks. Ini sudah jadi jam soalnya. Jadi yang penting parameternya. Kalau udah kesalahan biasanya di parameternya aja dilihat dulu. Kalau misalkan parameternya sudah, baru dilihat dari isi parameternya apakah sesuai dengan yang ada di bagian range-nya ya, seperti itu. Nah, lalu pelajaran ini kita pakai VLOOKUP ya, atau vertikal atas bawah. Jadi kalau lookup itu adalah ke samping ya. Kalau kan tadi di pertama saya salah menjelaskan, mohon maaf. Lookup itu adalah horizontal ya, atau ke benar ya, ke bawah, horizontal atas bawah. Lalu vertikal ya, atau VLOOKUP itu nanti dia mengambilnya yang ke samping ya, ke samping. Nah, untuk VLOOKUP ini ya, kita coba langsung sama dengan VLOOKUP sama dengan VLOOKUP
Lalu parameternya mana? Nah, di sini parameternya adalah hari, ya. Parameternya adalah hari. Nah, hari ini kan ada yang ngambil dari sini, ya. Kita klik aja ini. Lalu koma, lalu range-nya, ya. Range-nya jangan lupa, ya. Range-nya koma 2 berarti, ya. Jadi Senin adalah matematika, ya. Jadi seperti ini adalah harinya, ya. Matematika, Selasa bahasa Indonesia, Rabu bahasa Inggris, ya. Ini kan kita coba. Ini sama, ya. Rumusnya hampir sama, cuma bedanya adalah kalau tadi ini coba kita rubah jadi 1, ya. Rubah jadi 1. Nah, dia jadi hari Senin juga. Kalau misalkan tadi hal lengkap itu adalah ini 1, 2, 3. Jadi ke bawah urutannya. Tapi kalau VLOOKUP itu ke samping. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Misalkan kalau ada 4 data, ya. Karena kita cuma ada 2 data, ya. Jadi ini ada 2, 1 dan 2, seperti itu, ya. Jadi ini tinggal kita rubah jadi 2, ya, seperti ini matematika. Dan jangan lupa dikunci, ya. Jangan lupa dikunci seperti ini, ya. Jadi di sini tinggal kita tarik saja. Wah, ini jadi pelajaran, ya. Error. Berarti kita coba tambahkan false. Tambahkan false. Nah, dia sudah berubah, ya. Selasa bahasa Indonesia, Rabu bahasa Inggris. Nah, untuk true dan false ini akan kita bahas di video selanjutnya saja, ya, supaya tidak terlalu panjang nantinya, ya. Di sini kita pakai tambahkan dengan false, ya, false untuk merubah, ya, atau mengunci juga bisa false, ya. Jadi parameter tambahan false, true false itu juga sebuah parameter, ya, parameter tambahan saja. Nah, lalu ditambahkan untuk nilai, ya, nilai berarti di sini misalkan dia dapat nilainya adalah matematika, nilainya adalah A, misalkan dapat nilai pakai if, ya. Kita coba pakai nilai, kan nilainya adalah sini, nilai enaknya gimana, ya. Kalau di sini kita kasih nilainya 10, ya, 100, 60, 50. Nah, di sini kita kasih predikat. Nah, predikat dari mana? Predikat nanti kita ambil untuk ini, ya. Nah, ini misalkan tapi pakainya adalah if, ya. If, ya. If seperti ini. If H6, jika H6 berapa berarti? Lebih dari nilai sempurna itu berarti A itu 95, ya. Coba. If 95, if H6 lebih besar dari 95, maka dia dapat predikat A, ya. Dia akan dapat predikat A. Kalau misalkan dia 90, nah jadi false, ya. Nah, A, berarti kita di sini koma lagi adalah nilainya B. Kalau di bawah 95 atau sama dengan 95 itu dia nilainya adalah B. Nah, ya, 95 dia masih B. Kenapa 95 masih B, ya?
Karena di sini adalah lebih dari 95, berarti harusnya 96 kalau mau dapat nilai A. Kecuali di sini kita tambahkan sama dengan. Nah, ya, lebih besar sama dengan 95. Baru ketika dapat nilai 95 dia jadi huruf A, ya, predikatnya. Tapi kalau misalkan enggak, ya, kalau misalkan enggak, kalau misalkan enggak pakai sama dengan, maka nilai minimum untuk menjadi A adalah 96. Seperti ini, ya. Nah, gimana dengan predikat B, C, dan D, ya? Di sini pahami dulu ya ini, karena kita akan pakai if bertingkat ya, atau banyak if ya, seperti ini ya. Jadi pahami dulu ini untuk if yang pertama atau satu if ya, satu if. Jadi H6 ini seperti parameternya, seperti yang tadi lookup dan VLOOKUP. Parameternya dulu kita buat, setelah dipilih parameternya ya, indikatornya apa, lebih besar atau lebih kecil ya, itu tergantung nanti dari kasusnya ya, seperti itu. Lalu nilainya, nilai indikatornya berapa nilainya ya, ini juga disesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan jadi 90 ya 90 ya. Lalu di sini koma jangan lupa ya, kalau misalkan yang tadi pakai titik koma ya. Lalu jangan lupa kasih double kutip ya, kasih double kutip. Kenapa? Karena di sini adalah huruf ya, di sini huruf, kecuali di sini nanti angka ya. Kalau angka itu biasanya sih harusnya nggak pakai double kutip ya. Nah, lalu ini ya, koma lagi, lalu nilai yang lainnya ya, nilai yang lainnya, atau bisa juga ini adalah kecuali. Jadi kalau misalkan dia dapat di bawah atau ya lebih besar dari 95 dapatnya A. Kalau di luar nilai itu berarti dapatnya B ya. Termasuk kalau misalkan dia dapat 0 juga dia dapatnya B ya. Kenapa? Karena di sini indikatornya cuma 2 ya. Indikatornya cuma 2, kecuali nanti kita tambahkan indikator lain ya, seperti ini. Nah, supaya nanti biar enak kesananya ya, kita bikin dulu di sini ya. Ini udah jadi seperti ini ya. Maka kita tambahkan di sini if lagi ya. Kita coba pakai satu if, 2 if, 3 if, sampai nanti 4 if ya. If ya, lalu membuka lagi. Ini lagi indikatornya itu nggak berubah ya, indikatornya adalah nggak berubah. Lalu lebih besar dari berapa nilai B biasanya? Nilai B itu kita coba kasih 75 ya. Lebih besar 75, maka dia adalah nilainya B. Maka nilainya adalah B ya. Terus kalau misalkan tidak, berarti nilainya adalah C. Yang salah? Oh, sini kita pakai. Nah, nilainya adalah C ya. Kalau misalkan kita rubah jadi 90, nilainya B. Kita rubah jadi 96, nilainya A ya. Ini ya. Oh iya, jangan lupa ini dikasih tutup ya. Tadi saya lupa kasih tutup, cuma ini sama Excel-nya dikasih otomatis. Tapi kalau misalkan nanti ada error, jangan lupa ditambahkan kurung tutupnya ya, seperti ini. Jadi jika H6 ya, jika nilai ini lebih besar dari 95, maka nilainya A. Jika nilai lebih besar dari 75, maka nilainya B. Selain nilai ini, maka nilainya adalah C ya. Lalu jangan lupa kurung tutupnya ya. Nah, kalau misalkan di sininya kita rubah jadi 80, maka untuk mendapatkan nilai B harusnya nilainya adalah 81
ya. Kalau misalkan 80 dia masih dapat nilai C, ya. Seperti itu. Jadi jangan lupa dari kita mulai dengan yang pertama adalah if parameter, lalu nilainya, ya. Setelah nilai, ini adalah hasilnya yang akan ditampilkan. Jadi jika H6 lebih besar, ya, dari 95, maka nilainya adalah A. Atau jika H6 lebih besar dari 80, maka nilainya B. Selain itu nilainya adalah C. Ya, seperti itu. Ya, jadi nah, silahkan kalian pause dulu video ini, ya. Kalian tambahkan untuk nilai C dan juga nilai D, ya. Dengan indikator kalau misalkan 60 dia dapat nilainya C, kalau 50 dia nilainya adalah D, ya. Jadi silahkan di pause dulu, lalu kalian kerjakan sendiri, ya. Nah, untuk mengetahui benar atau tidaknya rumusnya seperti apa, nanti silahkan dilanjutkan untuk videonya. Silahkan di pause dulu. Oke, sudah kalian buat, ya. Saya anggap sudah kalian buat, ya, untuk mempercepat videonya. Sudah kalian buat, maka akan saya lanjutkan, ya. Silahkan teman-teman lihat apakah sama atau tidak, ya. Kalau misalkan beda tapi berhasil, ya it's okay, nggak jadi masalah, ya. Tapi kalau ada yang masih bingung dan error, silahkan dipelajari lagi, ya. Di sini kita tambahkan if lagi. If, ya, indikatornya jangan lupa. Indikatornya tetap, if kurung buka, if H6 lalu lebih besar dari 60, maka nilainya adalah C. Maka nilainya adalah C. Dan tidak, maka nilainya adalah B. Ini jangan lupa kurung tutup. Nah, jadi kalau misalkan nilainya nanti adalah 60, ya, 60 dia nilainya adalah C, ya. Jadi kalau misalkan mau dapat nilai C, ya harus dapat nilai 60, ya. Harus dapat nilai 60. Coba 70. Loh, kok nggak jalan? 90. B. If 6 lebih besar dari 60. Oh iya, kurang dari, ya, harusnya, ya. Di sini kurang dari, sorry. Nah, kurang dari. Sorry, saya salah. Harus. Salah. Di sini. Mohon maaf, ya. Typo. 60 kok masih A? Lebih besar, ini saya agak ini. Jika dia kurang dari 9, jika dia lebih besar dari 95, nilainya adalah A. Jika nilainya kurang dari lebih besar dari 80, nilainya B. Kenapa nilainya D? Ini ada error nih, sepertinya, ya. 3 lebih besar, ya. If H6 lebih besar dari 80, maka nilainya adalah B.
sebentar teman-teman. Enam. Apa yang salah ya? Oke, dia nggak jalan ya, dia nggak jalan. C 70 C 60 D 61 C 71 C 81 ya, 81 B. Ya benar. Tapi berarti dilihat dari parameternya harusnya kalau mau dia dapat nilai C itu adalah harusnya 60 ya. 61 dia baru dapat nilai C. Kenapa? Karena di sininya parameternya adalah lebih besar ya, bukan sama dengan. Jadi kalau misalkan dia dapatnya atau 60 ke bawah ya, 60 dia akan dapat nilai D ya, seperti itu ya. Jadi ini tinggal kita tarik saja, maka dia nilainya adalah seperti ini. Jadi kalau mau dapat nilai C minimal adalah 61 ya. Jadi ini harusnya 96 yang untuk dapat nilai B itu tadi adalah 81 B seperti ini ya. Nah ini adalah contoh dari penggunaan if ya, penggunaan if. Jadi silahkan dipelajari lagi. Nah lalu untuk keterangan sekarang terakhir, keterangan ya, keterangan. Maka di sini kita pakai VLOOKUP lagi ya, sama dengan VLOOKUP ya, VLOOKUP dan lupa parameternya, lalu koma ya, lalu range-nya, koma lagi 2 gitu ya, dan jangan lupa di sini kita pakai false ya, false. Jadi sangat baik ya. Dan jangan lupa juga ininya di lock ya, range-nya itu di lock atau dikunci seperti ini ya. Kita lihat antara baik, cukup, dan kurang. Itu adalah nilai dari A, B, C, dan D ya. Seperti ini kira-kira. Nah, ini adalah contoh ya. Ini hanya contoh dari penggunaan VLOOKUP, VLOOKUP, dan if ya. Bahkan if-nya kita sudah pakai if bertingkat ya. Ingat teman-teman, untuk if ini kalian jangan langsung main untuk if ini ya, kalian jangan main langsung bikin if bertingkat ya. Saya tidak mengajarkan kalau misalkan kalian sudah expert gitu ya silahkan, tapi kalau kalian masih belajar, coba dulu satu if. Kalau misalkan logiknya sudah jalan, baru nambah double if. Jalan juga logiknya, nambah triple if ya, 4 if, 5 if, dan lain seterusnya ya. Jangan kalian maksakan langsung ngetik if bertingkat sementara logiknya sendiri atau logikanya sendiri kalian belum sampai ya. Saya sangat tidak menyarankan. Jadi belajarnya perlahan dulu ya. Oke, kita bahas lagi ya. Yang pertama adalah VLOOKUP ya. VLOOKUP itu adalah yang pertama adalah parameternya ya. Jangan lupa parameternya dulu. Yang mana parameternya ya. Kalau sudah parameternya sudah ditentukan, kalian pilih range-nya ya, range-nya yang mana sudah ditentukan. Lalu dua ini adalah diambil dari atas bawah ya, dari parameternya. Di sini parameternya adalah 08, berarti parameternya adalah yang ini. Kalau 10 berarti parameternya yang ini ya, seperti itu. Lalu dua ini adalah ke-1 ya, hitungan ke-1, ini kedua, ini ketiga ya. Maka
karena kita carinya adalah ruang, maka di sini pilihnya adalah 2. Ya, jadi untuk ruang. Nah, untuk harinya, ya untuk hari berarti kita pilihnya 3. Ya, jangan lupa tadi range-nya itu di lock supaya ketika kalian tarik seperti ini, ya, dia tidak akan berubah range-nya. Ya. Tapi kalau misalkan kalian tidak lock, maka range-nya nanti akan berubah. Seperti itu ya, itu untuk yang lookup. Lalu untuk yang VLOOKUP, ya, VLOOKUP hampir sama dengan lookup, bedanya adalah parameternya itu dia ngambilnya ke samping. Kalau misalkan lookup itu ke bawah, ya. Kalau VLOOKUP itu ke samping. Parameter, ya, parameternya, lalu range-nya, ya, lalu indikatornya atau apa ya sebutannya ya, yang dipilih deh, jadi yang dipilih yang mana, 1 ke 1, kedua, ketiga, atau keempat, atau keberapa, ya. Lalu jangan lupa tambahkan false-nya, ya. Lalu di sini ada if, ya. Kita pakai if jika, ya, jika H6 lebih besar dari jika H6 lebih besar dari 95, maka nilainya adalah A. Atau jika H6 lebih besar dari 80, maka nilainya B. Atau jika H6 nilainya lebih besar dari 60, maka nilainya C. Selain itu, maka nilainya adalah D. Ya, seperti itu. Itu cara membacanya, ya, cara membacanya. Jadi kalian harus tahu dulu cara membacanya. Kalau kalian cara membacanya aja masih bingung, pasti kedepannya kalian juga akan makin bingung lagi. Ya, seperti itu. Lalu di sini juga kita pakai lookup, ya. Kita juga pakai lookup di sini. Seperti itu, ya. Sorry, pakai VLOOKUP. Sorry, kok lookup. Pakai VLOOKUP, ya. Di sini kita pakai VLOOKUP seperti ini. Ya, sama dengan yang tadi ketika kita mencari pelajaran, ya. Ketika kita mencari pelajaran seperti ini. Ya, oke. Terima kasih sudah melihat video tutorial kali ini. Kalau misalkan ada komentar, ada pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom komentar, ya. Seperti itu. Jadi terima kasih atas waktunya, teman-teman. Sekali lagi kalau misalkan mau belajar, sedikit demi sedikit dulu, step by step dulu, jangan langsung mau yang ke high, ya. Itu sangat tidak disarankan, ya, karena nantinya kalian bukan paham, tapi cuma tahu, ya. Paham dengan tahu itu berbeda. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya. Senang berbagi dengan kalian. Kita bertemu lagi di tutorial selanjutnya. Bye.